إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله إخواني الكرام. Kita semua insyaAllah mengetahui kenapa Allah Azza wa Jalla mewujudkan kita di dunia ini. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua. InsyaAllah kebanyakan dari kita mengetahui sebab, faktor dan juga misi kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan juga manusia, yaitu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Dan misi serta tujuan ini gak akan digapai oleh seseorang, gak akan mampu untuk dia wujudkan kecuali kalau dia memiliki bekal yang cukup dari ilmu, pemahaman dan wawasan dalam ilmu syariat dan juga agama. Maka di sini akan nampak bagi kita bagaimana pentingnya untuk orang menuntut dan menimba ilmu syar'i. Karena itu adalah hal yang diwajibkan oleh syariat yang mulia ini. Setiap muslim dan juga setiap muslimah wajib atas mereka menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dengannya mereka mengetahui maksud Allah Azza wa Jalla, mengetahui perintah dan juga larangan Allah Azza wa Jalla, serta mengenal Nabi mereka alaihi salatu wassalam yang telah mendatangkan syariat yang sangat jelas lagi terang. Itu semua enggak akan mungkin untuk orang mampu mendapatkan kecuali dengan dia mencari ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fariidah, suatu hal yang wajib atas semua muslim dan masuk dalamnya muslimah. Karena seluruh larangan yang seluruh perintah yang dimana syariat ini arahkan kepada kaum laki-laki, maka pada dasarnya kaum perempuan juga masuk dalam hukum tersebut. Maka jelas mencari ilmu adalah hal yang wajib. Karena itu bergantung kepada selamat seseorang dari ancaman Allah Azza wa Jalla, selamatnya seseorang dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Tayyib, qala Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu semua enggak akan mungkin terjadi kecuali jika orang mengenal mana sebab-sebab yang akan menjerumuskan seseorang dalam neraka. Tayyib, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Dan penjagaan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali jika orang mengenal mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirk. Jadi syariat ini telah mewajibkan atas seluruh muslim dan seluruh muslimah menimba ilmu dan menuntut ilmu. Dan ini yaitu menuntut ilmu, kita telah mendapatkan di zaman yang belakangan ini bagaimana keadaan
manusia dengan ilmu. Sangatlah mereka jauh. Sangatlah mereka, kalau dibilang dengan ibaratnya agak kasar, yaitu anti dengan mencari ilmu. Mereka berpaling. Mereka tidak menginginkan untuk mencari ilmu dan menukar serta mengganti keutamaan tersebut, kewajiban tersebut dengan menuntut dunia, menuntut hal-hal yang Allah Azza wa Jalla telah tulis bagi mereka dalam keadaan mereka masih di perut ibu-ibu mereka. Maka perlu kita sedikit mengenal hal-hal atau keutamaan-keutamaan orang dalam mencari ilmu. Semoga itu semua menjadi motivasi untuk kita semua. Semakin semangat dalam menimba ilmu, semakin giat dalam menuntut ilmu. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda di suatu hadis yang sangat agung, yaitu hadis Abi Darda Uwaimir, yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Qala alaihi salatu wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini yang pertama. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu bergantung pada pengetahuan seseorang batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan seseorang mencari ilmu dan mengetahui batasan-batasan Allah dan dia amalkan, maka la syak, tanpa sedikit diragukan, itu menjadi sebab besar untuk dia mampu meraih surga Allah Azza wa Jalla. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Ini keutamaan yang kedua di hadis Abi Darda. Qala alaihi salatu wasallam, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan dan meletakkan sayap mereka untuk para pencari ilmu karena ridha atas perbuatan mereka. Ini bentuk sambutan para malaikat untuk mereka-mereka yang menimba ilmu. Bentuk ridha yang mereka dengan usaha dan perbuatan mereka-mereka yang mencari ilmu. Tayyib, dimuliakan oleh para malaikat, dimuliakan oleh makhluk, termasuk makhluk yang paling mulia yaitu para malaikat. Lihat bagaimana mereka membentangkan sayap. Para ulama berselisih, apa maksud dari membentangkan sayap? Ada yang mengatakan maksudnya adalah bentuk kecintaan, bentuk penghormatan dari para malaikat. Maka Rasul mengungkapkan dengan kata-kata meletakkan sayap mereka. Ada yang mengatakan hadis itu sesuai dengan zahirnya, yaitu mereka para malaikat yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Taib, dengan sayap uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ada para malaikat yang memiliki 2 sayap, punya 3, punya 4, bahkan lebih. Mereka meletak sayap mereka dengan hakikat, sesuai dengan zahirnya, yaitu mereka benar meletak sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan mereka kepada mereka-mereka yang mencari ilmu, menimba ilmu. Maka keutamaan ini tidak akan diraih oleh orang-orang yang jauh dari mencari ilmu, yang enggan atau yang sekedar untuk mencari nafkah atau dunia yang halal. Naam, itu hal yang dibolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka tidak akan mendapatkan dan memperoleh sebagaimana seseorang tatkala jalan untuk mencari ilmu. Ridhan bima yatlub, karena ridha para malaikat dengan apa yang dia tuntut. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitan fil hut. Ayat, sesungguhnya orang yang memiliki ilmu, yaitu orang alim, akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan yang ada di lautan. Itu semua akan memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ini keutamaan yang seperti ini, kalau dihadirkan di hati seseorang tatkala dia jalan mencari ilmu, tentu dia akan dapatkan biidznillah, dan tentu dia akan komitmen, dan tentu dia akan menukar ibadah tersebut dengan kesibukan yang lain.
tetap untuk mencari ilmu, tetap untuk menyisihkan waktunya demi mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak seorang hamba yang diliputi siang dan malam dengan banyaknya dosa, kesalahan, kemaksiatan, itu semua biidznillah akan Allah Azza wa Jalla hapus dengan permintaan ampun dari mereka-mereka yang ada di langit dari kalangan malaikat, dan juga penghuni bumi sampai yang ada di lautan dari ikan-ikan dan makhluk Allah Azza wa Jalla memintakan ampun juga. Maka ini termasuk keutamaan yang sangat agung. Tayyib. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'il al-kawakib. Keunggulan atau keutamaan seorang yang memiliki ilmu, orang alim, atas orang yang gemar ibadah. Lihat, Rasul akan membandingkan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang gemar ibadah. Bukan gemar untuk hal-hal yang mubah atau apalagi kemaksiatan. La. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam akan membandingkan ini orang yang memiliki ilmu. Ini orang tayyib yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan al-hikmah, cahaya ilmu. Itu perbandingannya dia dengan orang yang gemar ibadah, itu laksana keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Taib. Maka ini termasuk keutamaan yang sangat agung. Ini termasuk rekomendasi dari Rasul alaihi salatu wassalam bagaimana keutamaan orang yang memiliki ilmu di atas orang yang gemar ibadah. Karena terkadang ini yang memiliki ilmu itu dia ibadahnya secukupnya, sekuatnya, semampunya. Ini al-abid, yaitu gemar ibadah. Tidaklah dikatakan dia gemar kecuali sangat semangat lagi giat. Cuman Rasulullah SAW mengunggulkan orang yang memiliki ilmu karena dalam ibadahnya dia di atas cahaya dari Allah, di atas tuntunan Nabi SAW, mengetahui mana benar mana salah tatkala dia beribadah. Dan orang yang sekedar gemar dalam beribadah terkadang benar, terkadang salah. Tayyib. Maka ini keutamaan yang sangat agung di mana Rasul alaihi salatu wasallam merekomendasi lebih utama dari mereka-mereka yang gemar ibadah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menutup hadisnya yang mulia ini dengan ucapannya beliau, wa inna al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah ahlu waris para nabi. Para ulama adalah ahlu waris untuk para nabi. Lihat, mereka mewariskan dari makhluk paling mulia. Tentu tidaklah yang mewariskan dari yang paling mulia kecuali juga kelompok yang mulia. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi ini enggak mewariskan dinar, enggak mewariskan dirham, enggak mewariskan harta. Semua para nabi. Wa innama warathul ilm, akan tetapi mereka para nabi itu mewariskan hanyalah ilmu. Ilmu warisan para nabi. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan dan mengambil bagian yang sangat banyak, sangat besar, yaitu warisan para nabi. Baik. Sekarang kalau ada di sana warisan dari para orang-orang kaya, orang-orang yang terhitung kerajaan, yang memiliki kerajaan, kekuasaan, terlimpahkan harta dan tahta mereka. Lihat bagaimana mereka-mereka yang mendapatkan warisan tersebut itu tidak memperoleh, tidak melahirkan kecuali kehinaan. Tayyib, sebagaimana yang telah kita banyak saksikan. Orang kalau mewariskan suatu kerajaan, bagaimana keadaannya? Dia akan terfitnah dengan harta tersebut. Dia akan terangkat dari kelurusan kepada penyimpangan. Lain halnya tatkala orang itu menjadikan dirinya sebagai ahlu waris para nabi. Gak akan mendapatkan kecuali ilmu yang akan menuntun dia dari kegelapan menuju cahaya. Taib, maka ini hal yang sangat penting untuk orang itu memperhatikan
bagaimana keutamaan orang tatkala mencari ilmu. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allim. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam menvonis dunia ini adalah hal yang terlaknat. Artinya dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dunia ini adalah sesuatu yang selalu menjauhkan seseorang dari Allah, melalaikan seseorang dari agama Allah. Maka Allah Azza wa Jalla Rasul mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat dan juga terlaknat isinya kecuali 3. Lihat 3 kelompok ini yang Rasul alaihi salatu wasallam kecualikan. Keberadaannya di dunia tapi enggak tercakup atau tergolong yang terlaknat. Qala illa zikrullah. Yang pertama adalah zikir kepada Allah wa mamalah, dan apa-apa yang Allah cintai. Atau apa-apa yang memang berkaitan dengan zikir. Itu pertama, terkeluarkan dari laknat. Terkeluarkan dari sifat kebencian, enggak dibenci. Yang pertama zikir kepada Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir. Wa alimun wa muta'allim. Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Alim dia mengajarkan, wa muta'allim dia yang belajar. Bagaimana lihat Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan 2 kelompok ini termasuk 2 kelompok yang selamat dari laknat dan juga kebencian Allah Azza wa Jalla. Di hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasannya tatkala orang itu mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari kitabullah, mempelajari apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dari halal dan haram serta batasan-batasan syariat, maka Allah Azza wa Jalla akan angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Qala alaihi salatu wassalam sebagaimana di hadis Umar bin Al-Khattab, "Innallaha yarfa' bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini yaitu Quran kaum. Jadi ada yang di sana kelompok yang Allah Azza wa Jalla angkat derajat mereka. Dengan apa? Allah Azza wa Jalla gak akan mengangkat seseorang sehingga Allah pandang dia mulia sekedar dengan harta yang dia miliki, atau dengan dunia yang dia kejar, atau dengan tahta yang dia duduki. Bukan. Gak ada Allah Azza wa Jalla mengangkat seorang dengan hal tersebut tanpa ada ketaatan. Tapi Allah Azza wa Jalla secara pasti akan mengangkat derajat seseorang tatkala dia mempelajari kitabullah. Tatkala dia jadikan kitabullah itu suatu pegangan yang paten. Yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum. Di sana ada juga yang Allah Azza wa Jalla rendahkan, hinakan dengan kitab ini tatkala mereka tidak mengamalkan. Tatkala mereka mengedepankan atas kitabullah hawa nafsu dan semisalnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang memberikan ilmu. Maka ini hal yang sangat agung. Bagaimana tidak? Mereka-mereka yang memiliki ilmu itu Allah Azza wa Jalla akan jadikan jalannya lurus dan akan meluruskan jalannya orang. Dan setiap orang yang dia berikan ilmu, yang dia ajarkan, yang dia arahkan, dia akan mendapatkan pahala setiap perbuatan kebaikannya dia. Qala alaihi salatu wassalam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah disebabkan engkau satu orang, maka itu lebih baik dari onta merah. Termasuk perbendaharaan yang paling mahal dan paling tinggi di sisi orang Arab adalah onta merah. Qala alaihi salatu wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithl ujur man tabi'a la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mendakwahkan seseorang atau manusia kepada hidayah, maka bagi dia pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, enggak akan terkurangi pahala mereka. Bagaimana lihat keadaan seseorang tatkala mampu dia memahami agama Allah, tapi mampu dia untuk mencerna agama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia dakwahkan kepada orang lain sebagai bentuk pengamalan dan pendakwahan dan menuntut pahala di sisi Allah, kecintaan dia kepada saudaranya, keutamanya sangat banyak. Qala alaihi salatu wasallam, idza mata al-insan
inqata'a anhu amaluh. Kalau seorang manusia itu meninggal akan terputus amalannya illa min thalath. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Jadi enggak akan orang itu kalau sudah meninggal amalannya terputus kecuali dari 3 sumber. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Lihat, orang tatkala dia mampu mendapatkan ilmu dengan dia belajar dan sabar, kemudian dia ajarkan. Subhanallah. Antum enggak tahu siapa yang antum ajarkan itu. Antum enggak tahu bagaimana kesan ilmu yang antum sampaikan. Itu berapa banyak Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah disebabkan perkataan tersebut. Maka itu termasuk sumber orang selalu mendapatkan pahala meskipun dia dalam kuburan. Au ilmun yuntafa'u bih, au waladun salihun yad'u la. Atau anak dia yang saleh mendoakan untuknya. Bagaimana mampu dia untuk mendidik anaknya yang baik kalau dia enggak memiliki ilmu? Maka ini semua kembali kepada ilmu. Tatkala orang itu mampu bersedekah, sedekah jariyah itu karena ilmu. Tatkala orang itu dimanfaatkan ilmunya itu karena ilmu. Tatkala orang itu memiliki anak yang soleh itu juga karena ilmu. Maka 3 sebab ini, 3 sumber ini kembali kepada ilmu. Maka ini hal yang sangat agung. Tapi apakah ada di sana hal yang perlu kita iri lebih dari ini? Jawabannya enggak ada. Enggak ada di sana hal yang perlu kita iri, yang perlu kita itu ambisi, yang perlu kita itu berlomba-lomba lebih dari mencari ilmu. Enggak ada. Enggak tersisa di dunia ini kenikmatan yang lebih agung dari orang mencari ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya. Rasul alaihi wasallam mengatakan di hadis Ibnu Mas'ud, la hasada illa fitnatain. Tidak ada bentuk hasad kecuali di 2 perkara. Artinya hasad menginginkan apa yang dimiliki oleh saudaranya tanpa dia menginginkan hilangnya kenikmatan tersebut. Artinya ingin berlomba-lomba, ingin menyanyi dalam kebaikan. Ini kata Rasulullah, hasada illa fitnatain. Tidak ada hal ini yaitu ghibtah kecuali di 2 perkara. Yang pertama ada rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia harta. Kemudian dia arahkan dan dia habiskan dalam perkara yang benar, ke arah yang benar, ke arah yang baik. Mampu untuk bersyukur, mampu menunaikan haknya harta, yang dimana orang yang seperti ini sangat sedikit di dunia. Kalau antum mendapatkan orang yang demikian, boleh orang itu untuk menyaingi dia, berlomba-lomba, menginginkan agar Allah Azza wa Jalla memberikan untuknya apa yang Allah berikan baginya, tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Ini namanya ghibtah. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha. Lihat, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimha. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan bagi dia hikmah, yaitu Quran dan juga sunnah, pemahaman dalam agama. Seseorang yang Allah berikan bagi dia hikmah dan dia berhukum dengannya dan mengajarkan manusia. Ini orang yang dihasati, yang diiri, yang patut untuk kita berlomba-lomba dengannya. Ini orangnya. Karena orang yang demikian, yang punya ilmu, yang diajarkan, itu orang yang telah mendapatkan sebab kebaikan semuanya. Qala alaihi salatu wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan bagi dia kebaikan, kebaikan umum, mencakup kebaikan dunia dan juga mencakup kebaikan akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan pahamkan dalam perihal agama. Maka sebaliknya, tatkala orang itu enggak mengerti batasan agama, enggak memiliki ilmu karena enggannya dia, karena tersibukkannya dia, itu berarti Allah Azza wa Jalla enggak menginginkan bagi dia kebaikan. Maka wajib atas kita ibadallah untuk mengedepankan kewajiban ini, untuk memperhatikan kewajiban yaitu mencari ilmu. Wallahi, enggak mungkin Allah Azza wa Jalla membebankan seseorang di atas kemampuannya. Enggak mungkin perintah Allah itu bertentangan dengan perintah Allah yang lain. Enggak mungkin perintah Allah untuk wajibnya seseorang mencari ilmu bertentangan dengan kegiatan dia, kesibukan dia, dengan pencarian dia dunia dan juga nafkah. Enggak akan mungkin. Karena Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan, yang memerintahkan engkau
untuk menuntut bagianmu dari dunia, dan juga Allah jugalah yang mewajibkanmu untuk mencari ilmu. Maka hendaklah seorang hamba mengatur waktunya, mengatur kegiatannya, menyisihkan sebagian dari waktunya untuk mencari ilmu. Jangan sampai orang itu menganggap bukanlah orang itu dikatakan penuntut ilmu kecuali apabila dia memiliki kitab yang sangat banyak, memiliki perpustakaan, memiliki ilmu, memiliki hafalan, bukan itu syaratnya. Syaratnya yaitu tatkala orang menuntut ilmu, mengenali agama Allah, mencari mana benar mana salah, mengetahui mana halal mana haram, meskipun satu hari dia mempelajari satu permasalahan, dua permasalahan, atau tiga permasalahan, maka dia masuk dalam keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Meskipun dia sisihkan dari waktunya setengah jam atau 1 jam kalau dia mampu, masuk dalam keutamaan yang barusan kita pelajari. Maka Allah Azza wa Jalla dengan dia menyisihkan waktunya itu, dengan dia singkirkan sedikit waktunya untuk Allah, untuk menuntut ilmu, sisa waktu yang sangat banyak ini Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, apa yang barusan kita bahas dari keutamaan orang yang mencari ilmu, perlu diketahui keutamaan tersebut yang sangat agung itu ada beberapa syarat untuk orang mampu memperolehnya. Syarat yang pertama adalah tatkala dia mencari ilmu, tatkala dia mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, dia ikhlaskan perbuatan tersebut hanya untuk Allah. Dia inginkan tatkala mencari ilmu untuk mengenali agama Allah, untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, untuk memperoleh ridha Allah Azza wa Jalla. Wajib atas kita untuk mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah, di antaranya adalah mencari ilmu. Jangan sampai dorongan kita untuk mencari ilmu karena ikut-ikutan. Jangan sampai dorongan kita tatkala mencari ilmu hanya sekedar formalitas, kebiasaan sudah. Pokoknya jam sekian kita mencari ilmu tanpa ada di hati pengharapan, tanpa ada di hati menghadirkan dia mencari ilmu ini sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk dia untuk memperoleh ridha Allah. Maka ini hal yang sangat wajib. Orang mengikhlaskan ibadah dia dalam mencari ilmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini di samping dia akan memperoleh pahala yang sangat besar, dan dia selamat dari bentuk kesyirikan kepada Allah. Dia akan dibantu oleh Allah untuk komitmen. Karena dorongan dia untuk mencari ilmu bukan karena fulan, atau karena teman, atau karena lingkungan, atau karena ila akhirih dari sebab-sebab yang sangat banyak. Tapi tidak lain kecuali karena dia ingin menuntut ilmu agama yang Allah wajibkan. Tapi kapan orang itu mengalihkan niatnya untuk selain Allah, keutamaan-keutamaan yang barusan kita bahas itu enggak akan dia dapatkan. Bahkan dia akan mendapatkan ancaman dari Rasul alaihi salatu wasallam, man talabal ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid bihi arfal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya karena Allah, tidaklah dia mencari ilmu dan menuntutnya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, dia gak akan mendapatkan atau gak akan mampu mencium bau surga. Baunya surga saja gak akan mampu dia cium, bagaimana dengan masuk ke surga? Ancaman yang sangat berat. Ilmu ini hanya untuk Allah, engkau menuntut hanya untuk Allah, tapi dia jadikan sebagai sebab untuk dia memperoleh dunia, untuk tenar, untuk dikatakan ustadz, atau dikatakan yakni dari gelar-gelar yang sangat tenar. Itu semua akan menghancurkan seseorang, akan membinasakan seseorang. 3 orang yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan, mereka termasuk orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Di antaranya ini, orang yang mencari ilmu untuk dikatakan alim, orang membaca Quran untuk dikatakan qari. Dia mencari ilmu kan hanya untuk itu. Katakan ini orang yang sangat pandai, orang yang sangat berilmu. Ini baca Quran untuk dikatakan dialah qari. Ini semua akan diseret wajahnya dia menuju ke neraka dan dilempar ke dalamnya.
Ancaman yang sangat berat. Ini syarat yang pertama. Hendaklah orang mengikhlaskan hanya karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keutamaan-keutamaan yang barusan kita bahas, yang barusan kita dengar, yang sangat agung lagi indah, itu enggak akan diperoleh oleh seseorang kecuali tatkala dia mencari ilmu hanya karena Allah dan dia amalkan ilmu tersebut. Karena keutamaan ilmu itu dengan diamalkan bukan hanya diketahui, bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dikenal, bukan hanya ditulis, tapi tatkala ilmu itu diamalkan hanya karena Allah Azza wa Jalla, datanglah keutamaan-keutamaan tersebut. Lain halnya tatkala orang itu mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ilmu tapi dia tidak amalkan, maka ilmu itu akan menjadi hujjah atas dia. Kullu insan yaghdu fabayi'un nafsa famu'tiquha aw mubiquha, atau qala alaihi salatu wasalam, Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Kullu insan yaghdu fabayi'un nafsa famu'tiquha aw mubiquha. Quran itu imma dia hujjah untukmu atau atasmu. Dan semua manusia itu sedang berjalan menuju ke hal yang membinasakan dia atau menyelamatkannya dia. Orang tinggal memilih. Orang tinggal memilih bagaimana sikapnya dia dengan ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla gak akan membolehkan seseorang itu geser kakinya sampai ditanya tentang ilmu. Wa an ilmin fi ma amila fi. Ilmu dia, apa yang dia amalkan dalamnya, akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengetahui ini halal dan haram, ini bid'ah, ini sunnah. Bagaimana sikap seorang hamba tatkala mendengarkan hukum-hukum ini? Apakah dia sekedar mendengarkan? Apakah sekedar dia catat? Apakah sekedar dia hafalkan? Atau dia amalkan? Karena kita mengetahui di antara kelompok yang Allah Azza wa Jalla murkahi yaitu kaum Yahud. Di antara sebab mereka yaitu mereka memperoleh ilmu, mereka mengenal agama Allah Azza wa Jalla, akan tetapi mereka tidak mengamalkan. Maka jadilah mereka orang atau kelompok yang Allah murkai. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk cinta kepada ilmu, untuk selalu kita menuntut dan menimba ilmu syariat ini karena Allah Azza wa Jalla, dan membantu kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan kepada saudara-saudara kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.